Majelis Terapi Hati menjelajah sampai mengerti. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Majelis Terapi Hati menjelajah sampai mengerti. Alhamdulillah, masih diizinkan kita berkumpul, masih diizinkan kita senantiasa watawasau bil haqq watawasau bis sabr, berbuat kebaikan dan juga saling nasihat menasihati ataupun mengajak kebaikan. Jadi tugas kita tuh dua. Kita dulu berbuat kebaikan, setelah itu belum selesai, ajak yang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau kita belum melakukan dua ini, maka wal 'asr innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu rugi. Kalau dia cuma berbuat kebaikan tapi tidak ngajak berbuat kebaikan, itu termasuk orang yang merugi. Apalagi dia yang ngajak, dia tidak berbuat kebaikan, tambah rugi. Itu namanya calo tiket ke Bandung, ini tiket ke Jakarta, ini tiket ke ini. Uang berangkat, dia tidak berangkat. Itu namanya calo dia. Uang masuk, dia tidak masuk. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tema kita hari ini agak berat tema kita nih. Ada kebarat-baratannya, inner child. Ada kebarat-baratan. Ngapa? Kalau make bahasa yang barat-barat tuh nilainya berubah, agak lebih mahal ya. Kalau pisang goreng tuh cuma 1.000 ya. Berarti begitu diubah agak kebaratan, banana crispy jadi 5.000 ya. Padahal sama pisang. Kalau dia nasi goreng paling 10.000. Tapi begitu diubah namanya menjadi fried rice, jadi 15 sampai 20.000. Padahal sama nasi goreng juga itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apa itu inner child? Kalau tadi inner beauty, inner itu in dalam, beauty itu cantik. Cantik dari dalam. Apa gambarannya wong yang cantiknya di dalam? Sahabat nanya sama Rasul. Sahabat itu nanya sama Rasul, wahai Rasul, apa gambarannya istri soleha? Nah sahabat itu nanya, kayak mana? Apakah yang paling rajin sholatnya? Apa yang paling banyak tahajudnya? Apa yang paling banyak majelis taklimnya? Kata Rasul, bukan yang banyak sholat, yang banyak majelis taklim, yang hebat tahajud, bukan, kata Rasul. Yang kayak mana? Istri soleha itu, yaitu seorang istri yang pada saat ditatap wajah oleh suaminya itu jadi senang. Nah itu inner beauty. Pokoknya Rasul tidak nyebut ke harus putih, apalagi sekarang banyak yang tipu-tipunya. Harus tinggi, tidak nyebut ke kayak itu. Harus keturunan ini, tidak. Begitu dia disebutkan istri soleha, pada saat si suami melihat wajah istrinya, itu membuat suaminya ini senang, membuat suaminya ini bahagia. Nah itulah ada namanya inner beauty, cantiknya di dalam. Nah tema kita hari ini yaitu inner child. Inner itu apa? Dalam tadi. Child itu apa? Anak. Child itu anak. Berarti ada sifat atau kekanak-kanakan di dalam tubuh wong dewasa. Sifat kita ini ada sifat kekanak-kanakan. Walaupun berapapun umurnya,
masih ada sifat kekanak-kanakan, masih ada sifat budak kecil. Yang namanya sifat kekanak-kanakan ini ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang baik, ada yang buruk. Contoh yang baik, kalau yang baik, berapapun umurnya, walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia tatonya banyak, preman bem. Begitu melihat budak kecil, umur 2 tahun, umur 3 tahun, sifat kekanak-kanakannya keluar. Ciluk, katanya kan, lari-lari. Begitu dia nyuapi kekanak-kanakan, nah, sifat kekanakannya keluar. Itu sifat yang positif. Itu sifat yang baik. Yang namanya sifat yang baik, tidak usah kita hilang ke. Jangan kita berusaha yang namanya yang baik-baik. Walaupun ini sifatnya sifat kekanak-kanakan, tidak usah kita hilang ke, biarlah. Justru bahaya juga kalau sifat ini hilang. Begitu dia nak nyuap anaknya yang kecil 2 tahun, 3 tahun, tidak kata sifat kekanak-kanakannya. Kalau dia preman, ada pisau di pinggang. Kalau tidak makan, nah kau makan bahaya juga. Jadi tidak usah dihilang ke. Yang nak kita bahas itu ada sifat negatif. Sifat yang tidak baik. Di dalam tubuh kita ini ada sifat kekanak-kanakan yang negatif, yang tidak baik. Dari mana sifat ini tumbuh? Kenapa sifat ini bisa dalam diri kita dan dia tidak hilang? Sulit untuk menghilangkan. Kita ini bisa memperkecil, bisa juga meredam sifat dari sifat yang tidak baik. Dari mana tumbuhnya? Yang pertama kita buka suratnya. Surat ke-32 ayat 9. Suratnya 32 ayat 9. Surat Al-Asr ke-32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan, meniupkan ruh di dalam tubuhnya. Meniupkan ruh, kapan ditiupkan ruh ini? Pada saat di dalam kandungan sejak umur 4 bulan. Sejak umur 4 bulan dia sudah ada nyawa. Sudah ada ruh. Dari umur 4 bulan itu berarti Allah kasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Walaupun belum lahir. Umur 4 bulan, bayi yang dalam kandungan, dia sudah bisa dengar, sudah bisa ngelihat, dan dia sudah ada perasaan, dia punya hati. Kalau inner child ini berarti didapatkan mulai dari kandungan 4 bulan, sampai akhir balik. Sampai akhir balik, kurang lebih di umur 9, 10, atau 11 tahun. Apa yang dia dapatkan di sekitaran umur itu, nah itu akan masuk ke dalam hatinya. Masuk ke dalam hatinya sampai dia remaja, sampai dia dewasa, dia ingat terus dan dia lakukan. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat mulai dari 4 bulan dalam kandungan, sampai akhir balik dia lakukan saat remaja ataupun saat dewasa. Berarti dalam kandungan si ibu mulai menjaga supaya yang didengar yang baik-baik, yang dilihat itu yang baik-baik. Supaya dia remaja pada saat dewasa yang dilakukan pun yang baik-baik. Sudah dia dapatkan. Apa sifat-sifat negatifnya ini? Kalau selama pengasuhan itu yang tidak baik, salah dalam pengasuhan. Apa contohnya?
inner child yang negatif ini. Santri kami itu dia ada ditinggal, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal di umur 2 tahun. Dia umur 2 tahun, bapaknya meninggal. Sampailah dia SMP, ternyata dia dibesarkan oleh ibunya. Jadi tak kata sosok laki-laki. Sama ibu terus pokoknya dibesarkan. Kayak mana cara ibu ini membesarkan, mengasuh anak? Seorang ibu dengan bapaknya beda kalau ngasuh. Kalau ibu umur 2 tahun, umur 3 tahun, anak ini lari-lari, nyampak, apa yang dilakukan oleh ibu? Angkonyo, jangan lari-lari, jalan be. Dia sekolah SD, main di sekolah, dia main bola, balik kakinya sakit, besok jangan main bola lagi. Beda dengan bapak. Kalau bapak, begitu anak ini lari, nyampak, apa kata bapak? Bangun, lari lagi. Bangun, tak apa-apa, nyampak sedikit. Tak apa-apa, sakit sedikit, bangun. Begitu dia main bola, sakit kakinya, oh iya, tak apa-apa, hati-hati weh. Besok main lagi, tak apa-apa, kan beda. Nah, anak ini dibesarkan oleh seorang ibu, karena dari umur 2 tahun sampai SMP dengan ibu, apa dampaknya? Karena setiap dia kesalahan, kena marah. Setiap dia melakukan kesalahan, kena marah. Melakukan kesalahan, kena marah. Akhirnya apa? Dia takut untuk melakukan sesuatu. Jadi di tempat kami dia itu hidup segan mati tak galak. Tak kata semangat hidup. Karena nak melakukan sesuatu takut kena marah. Karena sudah ada di dalam memorinya. Sudah ada di dalam otaknya kalau aku melakukan nyegek salah kena marah. Akhirnya ya sudah dia lah disuruh pun masih tak kata semangatnya. Takut. Karena sudah dalam umur dari 2 tahun bahkan sampai SMP dia dibesarkan oleh seorang ibu. Kayak itulah seorang ibu membesarkan seorang anak. Dikit-dikit kena marah, dikit-dikit kena marah, dikit-dikit kena marah. Akhirnya dia takut untuk melakukan sesuatu. Masuklah itu inner child yang negatif. Apalagi contohnya inner child yang negatif ini. Ada lagi wong tua, ada anak dia masih kecil ditakut-takuti. Biasanya kan tadi kata Ustaz Endra kalau lebaran THR budak kecil itu kan banyak duitnya. Tapi kata ibunya ataupun kata bapaknya, hati-hati jangan megang duit banyak-banyak. Hati-hati jangan megang duit banyak-banyak. Sini sama babe, bahaya megang duit banyak-banyak. Nah dia omongi itu masuk ke dalam otaknya. Sampai dia besar, dia takut megang duit banyak. Masuk ke alam bawah sadarnya. Udah tahu kayak mana, pokoknya dia tuh takut deh. Akhirnya dia udah galak megang duit banyak. Ada lagi apa contohnya? Ngelihat uang kaya sombong. Oh, uang kaya itu sombong nih. Oh, uang kaya itu sombong. Padahal tak kenal. Ya wajar dia tak negur, kita tak kenal. Tapi lah sudah dipersepsi oleh si anak ini, setiap uang kaya itu sombong. Kami itu ada tetangga kaya, sombong nian gayanya. Sombong nian gayanya. Uang kaya, sombong itu baik apa tidak baik? Sombong itu tidak baik. Maka masuk ke dalam otaknya, ternyata kaya itu tidak baik. Akhirnya dia tidak galak kaya. Jadi orang miskin itu bukan dia tak bisa kaya, tapi dia dewek tak galak kaya. Karena dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dalam otak bawah sadarnya, uang kaya itu sombong. Aku tak galak kaya, kayak sombong. Apalagi ibu dari kecil seorang anak, bukan ibu di sinilah. Seorang anak wanita dari kecil dia dibesarkan, dia ngelihat ibunya ngelawan bapaknya. Ibunya ngelawan bapak. Dari kecil ngelihat ibunya selalu bantah omongan bapak, selalu ngelawan omongan bapak, selalu bantah omongan bapak. Akhirnya masuk ke dalam otaknya.
Begitu dia sudah nikah, dia ngelawan lagi. Padahal majelis taklimnya rajin, sholatnya rajin, ilmunya tahu, tapi masih ngelawan suami. Karena ada di dalam sini otaknya, ibu aku dulu ngajarnya kayak ini. Katanya. Sulit untuk keluar, untuk lepas dari situ. Padahal ilmunya nggak tahu. Sholatnya rajin, majelis taklimnya rajin, ngajinya rajin. Tapi begitu dia disuruh atau diperintah oleh suaminya, masih ada yang nak bantah pula. Dia dibesarkan dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, maka pada saat dia dewasa keluar sifat kekanak-kanakannya. Kita buka lagi suratnya, surat 17 ayatnya 84. Suratnya 17 ayat 84. Salah aja. 1784. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Khususnya di masa-masa 4 bulan sampai akhir balik, apa yang dia dapatkan, itulah yang dia lakukan pada saat dia remaja, bahkan saat dia dewasa. Kalau selama pengasuhan di umur itu baik, remaja dewasanya baik. Tapi kalau selama di umur itu yang didapatkan selalu yang buruk, yang jahat, yang negatif-negatif, yang dia lakukan pun yang buruk-buruk. Dari inercar yang negatif ini, maka timbul yang namanya utang pengasuhan. Salah mengasuh, karena salah mengasuh dia jadi berutang. Utang pengasuhan. Yang namanya utang harus dibayar. Yang namanya utang itu harus dibayar. Maka seorang anak yang tidak diberikan haknya dari uang tua ini, kaget dia besar, dia nagih. Kayak mana nagihnya? Sifat atau perbuatan yang bikin kita kesel. Sifat atau perbuatan yang bikin kita kesel, yang kita perintahkan, dia lakukan kebalikannya. Disuruh jangan ngerokok, dia ngerokok. Disuruh sholat, dia tidak sholat. Nah berarti kalau ada anak kita yang kayak itu dia tidak bisa, atau dia bikin kita kesel, berarti dia itu sekarang sedang nagih utang. Dia lagi nagih utang karena kesalahan kita mengasuh pada saat dia kecil. Kalau yang namanya utang, kalau kita berutang kita yang bayar, itu masih lemah. Kan wajar, memang kita ngutang, kita bayar. Tapi kalau ini tidak dibereskan, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, ini akan berdampak. Berdampak untuk siapa? Pada saat dia nikah, bagi pasangannya. Dia nagih utangnya sekarang bukan lagi sama uang tuanya, sama pasangan. Maka setiap kita ini bawa bekal. Begitu nikah kita nih bawa bekal. Bekal apa? Bekal pengasuhan pada saat kita kecil. Masing-masing si suami dan istri kita nih bawa bekal masing-masing. Nah berarti yang namanya warisan itu bukan cuma harta. Warisan itu bukan cuma harta. Tapi ada warisan yang tidak terlihat, yaitu warisan pengasuhan. Kalau anak ini dibesarkan dengan amarah. Suami, istri punya anak, anaknya ini ternyata dibesarkan dengan amarah. Gawe bapak sama ibunya nak marah be. Salah dikit kena marah, dak galak nurut dikit kena marah.
Dikit-dikit kena marah. Terus ini sampailah dia besar, sampai dia nikah. Dia mewariskan amarah yang diajarkan oleh bapak dengan ibunya. Begitu dia nikah, karena anak ini tidak mampu, dia melawan uang tuanya, dia akan menindas uang yang dibawanya. Kalau anaknya lanang, dia marah sama istrinya. Kalau anaknya betina, dia marah sama anak-anaknya, menindas uang yang dibawanya. Karena dia tidak berani ngelawan uang tuanya. Jadi setiap kita pada saat nikah tuh bawa bekal masing-masing. Bekal itulah sifat-sifat yang tidak kita senangi, perbuatan yang bikin kita kesel, itu adalah utang pengasuhan. Salah dalam pengasuhan. Kalau kita yang utang, kita bayar lemah. Ini yang berutang, uang tuanya salah ngasuh, yang bayar kita sebagai pasangan. Kan itu hal yang paling menyakitkan. Kita tidak ngutang, ditagih. Padahal tidak ngutang. Kalau kita ngutang, ditagih, itu hal yang wajar. Nah ternyata ini bawa. Yaitu ada warisan, bukan cuma warisan harta, tapi warisan pengasuhan. Ada hak yang tidak diberikan kepada si anak. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, seorang bapak, dia ngomong sama Umar, wahai Umar, anak aku ini ngelawan, durhaka. Anak aku ini ngelawan, anak aku ini durhaka. Umar itu sempat marah sama anaknya. Ini wong tua kau lah sudah besar ke, ngapa kau durhaka, ngapa kau ngelawan? Sebelum Umar ini marah, anak ini bertanya, wahai Sayyidina Umar, ada tak hak anak terhadap bapak khususnya? Ada tak hak anak terhadap bapak? Ada, kata Umar. Apa? Yang pertama yaitu hak anak itu memberikan ibu yang baik. Memberikan ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga yaitu diajarkan Al-Quran. Tiga ini adalah hak anak yang harus didapatkan. Ternyata anak tadi tiga-tiganya tidak dapat. Yang pertama, ibu aku bukan Islam, ibu aku Majusi. Ibu aku Majusi, tidak pernah dia mengajarkan nilai-nilai Islam. Berarti si bapak sudah tidak memberikan hak anak yang pertama. Maka seorang bapak atau seorang suami itu, apalagi dia yang nikah beda agama, itu berarti dia sudah nak kendak dia dewek, tidak mikir ke anaknya lagi. Cuman nafsu dia. Yang kedua, ibu aku, bapak ini tidak menunjuk nama yang baik, nama aku ini buruk. Yang ketiga, jangankan memahami Al-Quran, diajar ke satu huruf pun aku tidak pernah diajar ke Al-Quran. Jangan kena memahami, jangan kena mengerti Al-Quran, siko huruf pun aku tidak pernah diajari. Apa kata Umar? Sebelum anak ini durhaka sama uang tua, ternyata uang tua durhaka duluan sama si anak. Karena kedurhakaan uang tua sama si anak, maka anak ini akan nagih utang-utang pengasuhan. Tagihannya kaget. Kalau masih kecil dia tidak berani. Begitu dia remaja, begitu dia dewasa, dia nagih, itu utang pengasuhan. Maka sebelum menikah itu sebenarnya boleh gitu bertanya kayak mana dibesar kepada saat kecil, dengan siapa dia ni kecil, itu tuh boleh gitu tanya. Atau bagi bunda ada anak, ada cucu yang nak nikah, tanya pasangannya tuh kayak mana, masa-masa kecilnya itu kayak mana, di lingkungannya yang baik apa tidak. Bukan cuma uang tuanya, tapi lingkungan sekitar. Inner child itu bukan cuma pengaruh dari uang tua, lingkungan sekitar bisa juga. Ada anak yang dia trauma dengan masjid. Oleh ngapa trauma dengan masjid? Karena setiap ke masjid kena marah. Masjid ini untuk sholat, bukan untuk main-main. Kau nak main keluar kau.
Masjid ini untuk sholat, jangan ribut. Kalau nak main keluar kena marah. Begitu dia remaja, begitu dia dewasa, dia trauma dengan masjid. Tidak galak ke masjid. Sifat manusia ini beda-beda. Kalau ada dua anak yang ke masjid, dua-duanya kena marah, ada yang siko anak tidak terlalu masuk ke dalam hati. Begitu dia remaja, tetap aja ke masjid. Bahkan dia bercerita, kami dulu kecil kena marah ke masjid. Tapi dia masih galak ke masjid pas besar. Tapi kan ada satu anak yang dia ini mudah masuk ke dalam hati. Begitu diomongi, masuk ke alam bawah sadarnya, maka tercatatlah di memorinya bahwa masjid itu menakutkan. Kalau nak ke masjid itu sholat, ibadah serius. Jangan main-main, kaget kita kena marah. Pengurus masjid yang tidak tahu. Ada juga guru ngaji, ustadz atau ustazah yang membuat anak muridnya takut baca Al-Quran. Karena setiap salah sedikit kena marah. Setiap salah sedikit kena marah langsung. Akhirnya dia trauma dengan membaca Al-Quran. Jadi inner child ini bisa dipengaruhi oleh kedua orang tua, bisa juga dipengaruhi oleh uang luar. Bisa juga dipengaruhi oleh uang luar. Dampaknya apa? Dampaknya ke dalam dan keluar. Yang pertama, dampaknya dia minder. Dia minder. Nak maju, malu. Nak melakukan sesuatu, takut salah. Minder, tidak mampu, tidak berani menatap. Jadi santri sikonya, ada lagi kami itu santri sikonya yang dia tuh kalau ngobrol sama aku tidak berani natap, nunduk be. Aku tanya nunduk be, tidak galak dia. Tanya masa kecilnya kayak mana, apa yang dilakukan uang tuanya, ternyata anak ini tidak boleh keluar oleh uang tuanya, tidak boleh main. Jadi di rumah be. Oleh ngapa tidak boleh? Kaget kau keluar nakal. Ketemu wong-wong yang tidak baik. Ketemu wong yang narkoba, ketemu yang ini. Akhirnya anaknya ini di luar we. Sejak masuk pondok pesantren inilah baru dia keluar. Jadi setiap ngobrol itu nunduk we dia. Tidak berani ngelihat ke depan tuh, tidak berani. Setiap ngobrol nunduk, ngelakukan sesuatu tidak berani, takut. Itu santri yang lain lagi. Minder, tidak mampu menatap, tidak berani dia menatap. Itu dampak dia ke dalam. Uang yang dibully, minder, takut. Jadi pembulian di sekolah itu berdampak. Jangan dianggap sepele. Begitu dia maju ke depan, salah sedikit, jeje. Dia maju ke depan, salah sedikit, dihina. Kaget dampak pada saat besarnya, dia tidak galak melakukan sesuatu. Kalau aku salah, kaget diejek. Kalau aku salah, kaget dihina. Kan pembulian itu bahaya dampaknya lagi. Pada saat dia kecil mungkin belum berdampak. Dia remaja, dewasa, dia berdampak. Ada lagi yang mungkin kita banyak salah juga anak pertama sama anak kedua. Kalau bunda ada anak pertama, si kakak, anak kedua, si adek. Adek ini punya mainan, diambil oleh kakak, siapa yang dimarahi? Yang kakak. Tapi pada saat kakak punya mainan dia, diambil oleh adik, siapa lagi yang dimarahi? Kakak lagi. Kakak lagi kan? Dengan alasan apa? Ngalah. Dengan alasan ngalalah sama adik. Kasihan adik, ngalalah. Ini masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam memorinya. Uang ini yang selalu ngalah. Tidak bisa dia berprestasi begitu dalam pertandingan, dalam apapun pas di luar, tidak lemah aku nak menang. Itu ngalah belah. Itu ngalah weh. Mangko anak yang pertama tuh jarang prestasi biasanya. Jarang, kehidupannya tuh ya biasa weh anak pertama tuh. Tidak tuh sampai naik tingginya tuh tidak. Karena dia sering kena marah. Takut dia nak berhasil, nak sukses tuh takut. Akhirnya dia ngalah weh. Siapa pun ngalah weh.
Tiap apa ngalanya. Akhirnya dia terbentuk walaupun dia sering sholat, walaupun dia sering ngaji, sering majelis taklim, kalau masih ada memori ini, akhirnya apa? Menjadi wong yang soleh, dak kelemahan. Wong soleh yang dak kelemahan. Diajak ngaji, payo, diajak sholat, payo, diajak maksiat, payo juga. Dak lemah aku nak nolak dia tu. Sudahlah, meluk melah, tak apa-apa sekali-sekali. Akhirnya meluk. Haji, payo, umroh, payo, bangun masjid, payo, diajak korupsi, payo pula. Payolah, tak apa-apa. Tak lemah aku nak nolak. Karena itu salah satunya pengasuhan pada saat dia kecil. Itu dampak ke dalam minder. Tak mampu menatap. Kalau ngomong dia nunduk, berarti itu ada salah pengasuhan. Yang kedua, dampaknya keluar. Dampaknya keluar ganas. Dampaknya itu keluar dia ganas. Dikit-dikit nak marah. Bahkan marahnya ini melampaui batas. Mudah dia untuk nyakiti wong lain. Mudah dia bahkan membunuh wong lain. Bahkan jangankan sama manusia, sama hewan pun dia ganas. Ngelihat kucing, tendangnya langsung. Itu berarti ada masalah kehidupannya. Kucing dah salah, ditendangnya. Kucing diuntalnya. Dan dampak keluarnya ini apa? Dia sulit untuk nangis. Jadi wong yang salah pengasuhan, wong yang ganas, artinya karena sulit untuk nangis. Dibedakan nangis dengan cengeng. Jadi kalau anak kita walaupun lanang nangis, tidak apa-apa. Itu hal yang wajar. Beda dengan cengeng. Kalau cengeng itu takut dia. Takut melakukan sesuatu, lari dari masalah. Itu cengeng. Kalau nangis beda. Nangis itu melambangkan kelembutan hati. Selama dia mudah nangis, berarti hatinya lembut, mudah untuk dinasehati. Ngelihat wong susah, dak katik rasa lagi. Ngelihat wong bangkrut, dak katik rasa lagi. Seneng weh pokoknya, berarti ada masalah. Maka wong bahagia itu salah satu ciri wong yang tidak bahagia itu menyakiti hati wong lain. Kalau ada wong yang nyakiti hati wong lain, berarti dia tidak bahagia. Ada masalah pada saat dia kecil, pengasuhan pada saat dia kecil. Solusinya kayak mana untuk menghilangkan ini? Minimal untuk meredam. Jadi anak-anak kita yang takut, dia berasa di zona nyaman, ini padahal ada peluang lebih besar, tapi dia takut. Oh ini lebih besar, bagus peluangnya. Ada usaha aku di sini, biarlah lajula aku di sini, Nah itu hasil dari pengasuhan kecil. Selalu ditakut-takuti kan. Waktu kecil kan banyak orang tua, apalagi zaman dulu yang nakut-nakuti. Pegawai itu masuk PNS, rangkonya PS itu lemah. Kau lah pensiun, masih ada gajinya. Apa dia usaha-usaha itu? Dia takut-takuti kayak itu. Jadi dia nak melakukan satu, takut. Nak usaha ini, takut. Di zona yang aman-aman merah. Sudahlah, jadilah kita mah ini Sudahlah, jadilah kita ini Apa solusinya? Kita kasih solusi. Karena setiap Al-Quran ayat demi ayat itu ada solusi. Setiap masalah, Bunda perhatikan setiap ayat begitu ada persoalan, ada solusinya. Jadi Allah tuh tidak galak menjawab permasalahan, tidak kasih solusi. Kadangkala persoalan dulu, baru jawaban. Ala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ketakutan, kamu diuji dengan ketakutan, kekurangan harta, jiwa. Solusinya apa? Berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Ada solusinya. Atau solusi dulu, baru persoalan. Allazina yunfikuna fis sarai wad dara. Infakkan harta lapang dan sempit, wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas. Mampu menahan amarah. Kalau kamu tidak mampu menahan amarah, solusinya infakkan harta lapang dan sempit. Jadi Al-Quran itu tipenya kayak itu, persoalan solusi.
atau solusi persoalan. Nah, jangan sampai kita ini menyampaikan tidak ngasih solusi. Karena ini teringat pengalaman kami dulu. Pernah dulu ngisi seminar tentang narkoba, diadu ke BNN. Begitu ada sambutan, sudah sambutan, setelah itu kami nak nyampe ke pas nak nyampe juga nih, lagi bisi uang belum. Jangan lama-lama. Itu nak selesai katanya. Oh ya sudahlah, jangan lama-lama. 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit. Ya sudah selesai 15 menit. Aku kira memang nak selesai, jangan lama-lama. Setelah kami ini ada pihak kesehatan. Ternyata pihak kesehatan ini sejam lebih. Katanya nak selesai tadi. Apa yang dinyampaikan dari pihak kesehatan ini? Dampak narkoba, ini. Kalau kamu narkoba hukumannya ini. Diuraikanlah sejam lebih dampaknya, hukumannya, solusinya udah ada. Uang narkoba itu sudah tahu dia. Dampaknya ini kami lah tahu. Solusi hukumannya kalau sekian kena forum ini. Kalau sekian ini hukumannya. Kami sudah tahu. Yang perlu kami butuhkan itu kayak mana kami keluar dari yang namanya narkoba. Solusinya harusnya. Kalau dampaknya itu lah tahu galau dia, udah usah kita cerita lagi. Kalau narkoba kaget bayar, oh lapang dia tuh. Apalagi ayat-ayat hukumannya, pasal-pasalnya, lapang. Yang dibutuhkan itu kan solusi. Tidak boleh pinjaman online. Kan pemerintah pinjaman online, jangan lakukan. Uang yang minjem online itu lah tahu kalau itu riba. Bahayanya lah tahu. Solusi kami supaya tidak pinjaman online ini kayak mana? Cuma nunjuk ke bahayanya, ya sudah tahu. Solusinya kayak mana supaya kami tidak, misal solusinya kayak mana dijelaskan, jangan pinjaman online. Solusinya hubungi Ustadz Hendra. Kan itu kan solusi. Itu kan solusi. Oh, lah ada solusinya. Jadi dampaknya tuh dikit Solusinya kayak mana? Hubungi Ustadz Hendra. Berapa perlunya silakan hubungi. Itu ada solusinya baru. Nah, banyak ini menyampaikan cuma cerita tapi tidak ada solusi. Kayak mana solusinya menghilangkan inner child trauma atau yang negatif ini? Yang pertama kita buka suratnya, surat 13 ayat 11. Suratnya 13 ayat 11. Surat Ar-Rahman 13 ayat 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum melainkan dia dewek yang galak berubah. Yang pertama solusinya sadar diri dulu. Dia dewek dari hati yang paling dalam, dia dewek dulu yang harus berubah. Nah, sehebat apapun kalau dia tidak galak berubah, tidak bakalan bisa. Nah, motivator kayak mana lah, nah ikut apa wae. Tapi dalam hatinya dia memang tidak galak berubah, dia tidak bakalan berubah. Dari mana dalilnya ini? Innamal a'malu binniyat, dari niat. Selama niatnya kuat pengen menghilangkan sifat-sifat yang negatif tadi, selama niatnya kuat pengen menghilangkan apa yang dia terima yang buruk-buruk tadi, Allah itu tinggal memfasilitasi.
Kage omo datang ke wong-wongnya, keadaan-keadaannya, lingkungan-lingkungannya, supaya bisa menghilangkan sifat-sifat atau salah pengasuhan tadi. Tidak boleh juga si anak ini nyalai wong tuanya. Jadi pada saat Bunda mempelajari ilmu parenting itu, tempatkan diri sebagai wong tua. Itu kan sudah tahu, parent artinya wong tua, berarti ilmunya itu untuk wong tua. Salah besar kalau dia belajar ilmu parenting menempatkan diri sebagai anak. Kalau dia menempatkan diri sebagai anak, balik ke rumah nyala-nyalai wong tua. Salah mama tuh dulu, gawin sama rabe. Inilah dampaknya aku nih. Nyala-nyalai dia punya. Anak-anak itu kadang dia belum nikah, belajar ini nyala-nyalai wong tuanya. Salah papanya, itulah ini gara-gara papa dulu. Nah, kayak inilah hasilnya. Salah waktu umur kayak ini, seharusnya kayak ini ngasuhnya. Oh, lebih pintar dia. Tidak boleh juga gitu kayak ini. Karena udah kata keadaan yang memperbolehkan. Namanya berbakti sama wong tua itu udah kata alasan. Tidak boleh kata wajar. Wajar lah ya, aku jahat sama emak aku. Dia dulu juga tidak ngurus aku. Tidak boleh. Apapun keadaannya, anak itu tetap dia berbakti sama orang tua, udah kasih alasan. Yang pertama, sadar diri, pengen berubah. Allah itu cuma memfasilitasi. Seorang bapak ataupun siapa baik, dia bisa kalau dia pengen benar-benar berubah. Contohnya baik kalau ada yang perokok berat. Perokok berat tiba-tiba tidak merokok, bisa. Kapan? Pada saat puasa. Tidak puasa, pas, susah nih ngilang kerokok nih. Begitu masuk bulan Ramadan, bisa dia. Minimal dia bisa nahan dari subuh sampai maghrib. Oleh ngapa? Dari niatnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah niat. Mulai dari subuh sampai maghrib aku tidak makan, tidak minum, apalagi merokok. Jadi setiap uang itu bisa berubah, ada kata alasan. Dari niatnya dulu. Niatnya harus kuat, niatnya benar-benar berubah, semua itu bisa berubah. Dari kesadaran diri. Yang pertama kesadaran diri, persoalannya supaya dia sehat, dia bisa keluar dari hal-hal yang negatif tadi, dia dulu yang harus berubah. Yang kedua, membenahi hablum minallah. Memperbanyak mengingat Allah. Kita buka surat 13 ayat 28. Surahnya 13 ayat 28. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang, hatinya akan tentram pada saat mengingat Allah, memperbaiki hablum minallah. Pertama, dia sibukkan diri memperdalam ilmu agama. Memperbanyak mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hatinya akan tenang. Begitu dia tadi teringat, dia nak marah. Kalau kuat hablum minallah ini, ketakwaan yang selalu meningkat, dia bisa meredam emosinya. Dia bisa menahan emosinya. Yang dia tadi nak marah, dia bisa tahan. Karena dalam keadaan tenang. 3 tipe manusia itu kan ada 3. Yang pertama yaitu pikiran. Manusia ini ada pikiran. Yang pertama kita ini banyak mikir. Yang namanya pikiran kita ini kadang salah, kadang benar. Pertama pikiran. Yang kedua naik dari pikiran yaitu insting. Insting ini sama dengan refleks. Naik lagi insting. Bunda megang HP, tiba-tiba nyampak, langsung diimbek dengan cepat refleks. Tidak ada mikir lagi. Begitu nyampak, tidak ada mikir. Tangan kanan atau tangan kiri nak ngembek nih. Nah, tidak. Nyampak duluan HP-nya. Tiba-tiba refleks. Nah, itu insting. Nah, yang ketiga, kalau dia sudah dekat dengan Allah, Allah kasih yang namanya intuisi.
Apa ini intuisi? Bisikan dari Allah. Bisikan kebaikan-kebaikan. Bisikan dari Allah. Bunda mungkin pernah ada rasa-rasa, oh ini salah, ini benar. Kalau ketakwaannya dia sudah dekat dengan Allah, intuisi ini Allah kasih. Intuisi ini Allah dah kasih. Nah, orang yang punya intuisi ini, dia takut kehilangan amal soleh. Selalu pengen melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak terpikir lagi untuk melakukan keburukan. Hablum minallah. Memperbanyak mengingat Allah. Kayak mana caranya mengingat Allah? Kita buka lagi suratnya, surat 20 ayat 14. Surat 20 ayat 14. Laksanakanlah sholat untuk mengingat Allah. Laksanakan sholat untuk mengingat Allah. Berarti sholat itu untuk mengingat Allah. Untuk apa mengingat Allah tadi? Karena mengingat Allah hati kita jadi tenang. Berarti sholat itu untuk menenangkan hati. Karena banyak orang yang salah juga. Dia pikir sholat itu nak kaya. Karena banyak orang itu, akulah sholat, aku tak kaya-kaya. Kalau tak kaya, tak perlu sholat. Orang yang tak sholat baik, ada yang kaya. Sholat itu menenangkan, supaya pikiran tenang. Kalau sudah pikiran tenang, dapatlah intuisi. Keluar ide-ide yang baik. Keluarlah jalan dari persoalan-persoalan tadi. Karena pikiran kita tenang. Ngapa masalah ini tidak selesai? Pikiran kita tidak tenang. Kadang mikir ke masa lalu, kadang mikir ke masa depan. Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Bunda pernah sholat, Allahu Akbar. Pagi cak mana lah besok. Belum bayaran pula, duit belum ada. Nah, mikir ke masa depan. Allahu Akbar. Ngapalah kemarin itu aku mikir ke masa lalu. Nah, kadang kita ini punya badan baik di sini, pikiran masa lalu, kadang masa depan. Jadi sebenarnya hidup itu mudah, be. Nikmati be sekarang, tidak usah dipikiri lagi masa lalu, tidak usah dipikiri masa depan. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, hatinya itu selalu tenang. Tidak kata yang dikhawatirkan, tidak kata yang ditakutkan, tidak kata yang disesali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cuma sholat kita mengingat Allah? Ternyata tidak. Bukan cuma sholat. Madai kita sholat ingat Allah. Begitu habis sholat, tidak ingat lagi dengan Allah. Kita buka lagi suratnya. Surat 4 ayat 103. Surat An-Nisa surat keempat ayatnya 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang Selanjutnya setelah sholat tadi mengingat Allah. Setelah sholat tetap ingatlah Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dalam keadaan apapun ingatlah Allah. Kalau sholatnya beres, kalau sholatnya benar, kalau sholatnya sukses, dia ingat Allah itu bukan cuma sekedar sholat, tapi setelah sholat dia juga ingat Allah. Keadaan senang ingat Allah, keadaan susah ingat Allah, lapang sempit tetap ingat Allah dalam keadaan apapun.
Di akhir ayatnya apa? Kewajiban yang ditentukan waktunya. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Supaya bisa kita ingat Allah bukan cuma sekedar sholat, tapi di luar sholat, sholatnya di awal waktu. Ini salah satu caranya. Maka orang yang selalu nunda-nunda sholat itu mustahil lah dia sholatnya khusyuk. Sholat zuhur lah jam 2, tak mungkin lagi nak khusyuk. Karena bunda biasa di awal waktu, tiba-tiba ada sesuatu, maka tertundalah sholat ini. Yang tadi dalam perjalanan seharusnya nyampe pas waktu sholat zuhur, tiba-tiba macet, pas nyampe lah sudah jam 2. Lah sudah jam 2:30. Sholat itu rasanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak khusyuk lagi. Tak bakalan bisa khusyuk kalau dia sudah menunda-nunda sholat. Sholatnya di awal waktu supaya kita bisa mengingat Allah. Ini bukan cuma sekedar pada saat sholat, tapi di luar sholat kita ingat Allah. Begitu ada emosi tadi yang tak terkendalikan, begitu kita ada amarah tadi, begitu kita tadi ada rasa minder, begitu kita lagi takut nak melakukan sesuatu, kita ingat Allah, maka kita berani melakukan itu. Begitu tadi nak marah sama anak, ingat Allah, tak jadi. Jadi ingat Allah itu bukan cuma sekedar sholat. Setelah sholat, maka kamu akan ingat Allah. Hablum minallah. Solusinya yaitu hablum minallah, benahi hablum minallah, benar-benar khususnya yaitu sholat. Hal yang wajib. Yang kedua, setelah itu apa? Yang pertama dari diri, yang kedua hablum minallah sholat, yang kedua, yang ketiga yaitu Al-Quran. Kita buka surat 14 ayat 1. Suratnya 14 ayat 1. Al-Quran ini akan mengeluarkanmu dari gelap menuju terang benderang. Yang namanya inner child yang negatif tadi itu dalam keadaan gelap. Minder itu kan gelap. Takut melakukan sesuatu itu kan gelap. Nak melakukan ini takut salah itu kan dalam keadaan gelap. Emosi tidak terkontrol itu kan gelap. Gawenya nak marah, bahkan dia ganas, itu dalam keadaan gelap. Nah, dengan Al-Quran dari keadaan gelap tadi, dia bisa mengantarkan ke terang benderang dengan cara mempelajari Al-Quran. Dengan Al-Quran, bunda mungkin sudah terasa. Begitu belajar tadabbur, ada tak perubahan-perubahan? Terasa, yang tadi emosi, ya pelan-pelan berkurang. Tidak tuh langsung habis, minimal dia berkurang. Yang tadi khawatir besok kayak mano, ini kayak mano, ini kayak mano, minimal sekarang sudah berkurang. Tidak katik lagi yang ditakut ke, tidak katik lagi yang dikhawatir ke dengan Al-Quran. Sekarang tinggal kayak mana cara dia belajar Al-Quran itu, Karena ada orang yang dia belajar Al-Quran masih ada rasa kayak itu. Ada yang dia habis hafal Quran, seorang suami yang habis hafal Quran 30 juz, tapi ganas dengan bininya. Karena dia cuma sekedar baca, masih ada yang kurang. Dia belajar Al-Qurannya masih ada yang kurang. Cuma baca, sementara kan Al-Quran sudah kita ketahui. Membaca, memahami, mengamalkan, dan menyiarkan sampai menyiarkan. Tidak cukup kita mengamal kebaik, tapi tidak ngajar. Itu namanya berdakwah. Yang namanya dakwah tidak harus kayak ini. Payung ngaji, majelis talim, itu sudah dakwah. Takut nak ngomong secara langsung, tinggal share di WA.
Sudah selesai. Itu sudah dakwah. Dibikin di status di WA, itu sudah dakwah. Kalau ada kewajiban kita, Al-Quran ini mengeluarkan dari gelap menuju terang benderang. Dia harus belajar Al-Quran. Tidak bisa dia tidak belajar Al-Quran, cuma sholat baik, tidak bisa. Dia harus belajar Al-Quran. Belajarnya dia juga harus benar. Selanjutnya, yaitu hablum minan nas. Apa hablum minan nasnya? Ini belajar dari kisah Nabi Yusuf. Yang dari kecil dia trauma, pas dewasa dia bahagia. Dia harus belajar. Kayak mana Nabi Yusuf itu penuh dengan kesusahan waktu kecil, tapi berakhir dia bahagia. Kita buka surat 12 ayat 21 dan 22. Suratnya 12 ayat 21 dan 22. Yang pertama dari sini, berikanlah kepadanya tempat atau pelayanan yang baik. Yusuf itu dalam keadaan susah, masuk ke dalam sumur, terlunta-lunta, jadi budak. Begitu dia ketemu dan orang dari Mesir membelinya, yaitu Raja Mesir, membelinya, apa kata istrinya, berikan dia tempat yang baik. Yang pertama, kalau kita nak menghilangkan mungkin anak siapapun tadi, masih ada dia yang negatif tadi, berikan dia tempat yang baik, muliakan dia. Selalu beri kebaikan-kebaikan. Setelah itu berikan layanan yang baik, tempat yang baik, dan juga demikian kami memberikan kedudukan kepada Yusuf dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi atau skillnya. Kasih dia kemampuan, apa kelebihan dia, nah kasih dia di waktu itu. Jadi dia bisa apa, dia bisa berdiri ini, nah kasih dia kesempatan itu. Keluarkan, supaya kelebihan kemampuan dia itu bisa keluar. Supaya dia kalau sudah keluar kemampuan, timbullah rasa percaya diri. Tapi ini tidak bisa sehari dua hari. Karena kalau sudah salahnya tadi kan bertahun-tahun, tidak bisa sehari dikasih kemampuan langsung selesai kan? Dikasih kemampuan, dikasih kesempatan ini salah, dikasih kesempatan ini bantah, dikasih kesempatan ini salah lagi, tidak bisa sehari. Nah inilah diuji pula kita dengan kesabaran. Karena sebagian kamu adalah ujian. Dari sebagian kita ini ada ujiannya, itu ujian sabar lagi kita. Dan itu langsung sehari menghilangkan yang namanya energi yang sudah negatif ini, tidak bisa sehari dua hari langsung selesai. Kita harus sabar. Karena yang sama kita lemah kalau kita uang tua ke anak, yang berat itu kan pasangan. Itu yang ngurus dia benci, lagi sama kita. Aku butuh balik lagi apa? Belum nampak tadi. Itu benar tadi bukan apa-apa karena ini perintah dari Allah. Karena ini perintah dari Allah. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi setiap umur itu ada kelebihan. Walaupun dia tadi penuh dengan trauma, kesalahan, dia minder, kalau itu sudah selesai kelebihannya akan keluar. Anak-anak itu yang tidak keluar kelebihannya itu, kalau kesalahan-kesalahan pengasuh pada saat kecil, begitu dia keluar, maka kadang wong yang prestasi itu kan, wong yang naik itu biasanya yang dulu dia pernah hancur, tiba-tiba langsung naik. Beda wong yang tidak ngaku-ngakuin,
hidupnya cuma rata. Tapi begitu ada orang yang dia dulu pernah hancur, pernah dibully, pernah diejek, bisa dia selesai ke permasalahan negatif ini, biasanya dia langsung naiknya menanjak. Jadi kehidupan itu kan naik turun, naik turun, naik turun. Begitu dia semakin turun, semakin tinggi pula dia naiknya. Begitu dia semakin turun, naiknya semakin tinggi. Tapi kalau umumnya yang biasa, itu kan cuma di zona nyaman. Yusuf itu semakin turun, paling turun. Mungkin di antara kita dapat yang lebih susah dari Nabi Yusuf. Umur 7 tahun lah, sudah masuk umur. Pengen dibunuh oleh kakak-kakaknya. Adik itu 7 tahun yang masuk turun. Setelah muda yang 7 tahun dibuang, masuk ke sumur. Hati jadi budak, jadi pembantu. Umur 7 tahun lah sudah jadi budak. Kata gaji, kata ikatan waktu, 24 jam siap begawi, tak digaji, tak diupah. Jadi solid-solidnya ujian kita ini tak bakal lebih sulit dari Nabi Yusuf. Kalau seorang Nabi Yusuf bisa, yang dia ujiannya lebih sulit, ya apalagi orang-orang di sekitar, anak-anak kita yang ujiannya tidak sesulit Yusuf. Setiap manusia itu bisa berubah. Setiap manusia itu bisa berubah. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqomah, istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika bi walidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.